Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembahasan yang lalu telah dibahas tentang UJT dua sampel yang dikembangkan untuk membandingkan nilai rata-rata dua populasi. Akan tetapi, pada kondisi tertentu, peneliti juga kadang dituntut untuk membandingkan nilai rata-rata lebih dari dua populasi. Tentu sangat tidak efektif bila menggunakan UJT, karena kita harus melakukan pengujian berulang kali. Dalam contoh kasus ini misalnya, bila kita menggunakan UJT terhadap 4 populasi, maka mesti ada 6 buah kombinasi yang harus kita uji, yaitu varietas AB, AC, AD, BC, BD, dan CD. Tentu ini sangat tidak efektif. Dan boleh dibayangkan bila jumlah populasi yang akan dibandingkan lebih banyak lagi, maka tentu menjadi semakin tidak efektif. Sebagai gantinya, kita menggunakan uji ANOVA, yang merupakan singkatan dari Analysis of Variance. Ada juga yang menyebutnya sebagai uji sidik ragam. Tapi apapun namanya, prinsipnya adalah sama, yaitu menganalisis variabilitas atau keragaman data menjadi dua sumber variasi, yaitu variasi antar kelompok atau between, dan variasi dalam kelompok atau within. Pada program Microsoft Excel, uji ANOVA dibagi atas uji ANOVA single factor dan uji ANOVA two factor. Uji ANOVA single factor atau one way ANOVA digunakan untuk menguji hipotesis komparatif rata-rata sampel, bila pada setiap sampel hanya terdiri atas satu kategori. Sedang uji ANOVA two factor digunakan untuk menguji hipotesis komparatif rata-rata sampel bila peneliti melakukan kategorisasi terhadap sampel. Bisa dilihat pada contoh di slide. Untuk one way ANOVA, sampel hanya terdiri atas satu kategori. Sedang pada two way ANOVA, sampel dikategorisasi lagi berdasarkan tingkat kesuburan lahannya. Oke, itu tadi sekadar teori singkat tentang uji ANOVA. Untuk keterangan lebih lanjut, silahkan kunjungi blog kami di http://freelearningy.wordpress.com. Namun untuk kali ini, kita fokus dalam pembahasan tentang uji one way ANOVA pada rancangan acak lengkap satu faktor. Pada contoh kasus berikut, terdapat 6 jenis varietas padi, yaitu varietas A, B, C, D, E, dan F. Kemudian peneliti ingin mengetahui apakah perbedaan varietas yang ada berpengaruh secara signifikan terhadap produktivitas tanaman padi yang dihasilkan. Kemudian peneliti melakukan percobaan petak sederhana menggunakan rancangan acak lengkap dan didapatkan data produktivitas yang terlihat pada slide. Bila data tersebut dikonversi ke dalam bentuk tabel, maka hasilnya adalah sebagai berikut. Selanjutnya silahkan buka program Excel. Pada tab data, klik icon data analisis. Namun bila icon data analisis belum ada pada ribbon, berarti Anda terlebih dahulu harus menginstal Analysis Toolpack pada komputer Anda. Caranya adalah klik icon Office button pada sebelah kiri atas, kemudian pilih Excel Option, pilih Add-ins, lalu pada box Manage, pilih Excel Add-ins. Lalu tekan button Go, centang pilihan Analysis Toolpack, lalu klik OK. Bila proses instalasi berhasil, maka pada tab data akan muncul icon data analisis seperti ini. Selanjutnya klik icon data analisis, maka akan muncul beberapa pilihan jenis analisis statistika. Nah, karena yang kita butuhkan adalah uji one way ANOVA, maka pilih ANOVA single factor, lalu klik OK. Selanjutnya kita diminta memasukkan range data yang akan dianalisis. Dalam hal ini adalah sel A2 sampai D8. Kemudian pilih pilihan rows, karena kita melakukan pengelompokan data per baris. Centang pilihan labels in first column, karena tadi kita memasukkan jenis varietas sebagai header pada input range. Pada box alpha, ketik 0,05, karena tingkat kepercayaan yang dikehendaki adalah 95%, yang berarti signifikan levelnya atau nilai alfanya adalah 5% atau 0,05.
Pada menu output option, pilih new worksheet. Lalu ketikkan nama worksheet baru tempat kita akan meletakkan hasil analisis. Misalkan saya beri nama ANOVA single factor. Bila selesai, klik OK. Maka secara otomatis akan muncul hasil analisis berupa ringkasan statistik deskriptif pada bagian atas dan hasil uji ANOVA pada bagian bawah. Pada kolom source of variation, agar data yang dihasilkan lebih informatif, Anda dapat mengubah teks between groups menjadi varietas dan within group menjadi galat atau error. Selanjutnya adalah tinggal menarik kesimpulan. Kita bisa menarik kesimpulan dengan dua cara. Cara pertama adalah dengan membandingkan F hitung dengan nilai F critical atau F table. Karena nilai F hitung dalam hal ini 7,24 lebih besar dari F table, yaitu 2,84, maka dapat disimpulkan bahwa perbedaan jenis varietas memberikan pengaruh signifikan terhadap produktivitas tanaman padi. Nah, cara kedua yang juga bisa dilakukan dalam menarik kesimpulan adalah dengan membandingkan nilai p-value atau nilai probabilitas dengan nilai signifikan level. Nilai signifikan level yang kita gunakan adalah 5% atau 0,05. Karena nilai probabilitas adalah dalam hal ini 0,001 lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa perbedaan jenis varietas memberikan pengaruh signifikan terhadap produktivitas tanaman padi. Oke, cukup pembahasan kali ini. Selanjutnya, karena hasil uji ANOVA atau sidik ragam menyatakan bahwa perlakuan memberikan pengaruh signifikan, maka untuk mengetahui secara lebih detail tentang ada tidaknya perbedaan antar tiap individu populasi, maka perlu dilakukan uji lanjut. Ada beberapa metode atau teknik analisis uji lanjut seperti uji BNT, BNJ, Duncan, dan lain-lain yang insya Allah akan kita bahas pada video tutorial selanjutnya.